Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Sungguh luar biasa kita boleh memasuki bulan Agustus ini, minggu kedua, di mana saya ingin membawakan lanjutan daripada khotbah minggu lalu mengenai kesehatan dan perlindungan di dalam Tuhan. Tetapi sebelumnya saya ingin memberitahukan juga kepada saudara-saudara bahwa di dalam gereja kita di GBC kita lagi mengadakan fundraising project yang diadakan oleh anak-anak Micin, yaitu anak-anak youth atau teens daripada GBC. Micin namanya Millennial Church for Teens and Youth, dan mereka mengadakan Care from Home, yaitu acara atau project untuk menggalang dana untuk membantu teman-teman saudara-saudara kita yang membutuhkan di masa-masa pandemi ini, baik dalam bentuk uang, obat-obatan, kebutuhan-kebutuhan pokok, dan yang lainnya. I'm so glad dan saya sungguh bersuka cita bahwa anak-anak teens kita mempunyai hati untuk bisa memberkati orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan. Daripada kita debat-debat dan komen-komen di sosmed yang gak jelas, mendingan kita bantuin saudara-saudara kita. Amin. So, let's sow into this good land. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita berbicara, saya ingin lanjutkan. I wanna go right into the word karena ini cukup banyak. Minggu yang lalu kita berbicara mengenai ular tembaga. Mengenai perlambangan bagaimana ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun melambangkan kesembuhan daripada yang diberikan oleh Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan. Dia ditinggikan, dia disalibkan bagi kita, oleh karena kita. Dia dijadikan seperti dosa dan di atas kayu salib itu dia memberikan kebenarannya kepada kita semua. Dan kita juga disingkapkan mengenai korban bakaran dan mesbah korban bakaran dan korban keselamatan. Tetapi di bahasa Inggrisnya adalah burnt offering and peace offering. Bukannya Yeshua tetapi shalom. Jadi persembahan shalom atau pembayaran untuk damai sejahtera itu. So we have to look at our redemption. Kita lihat kepada penebusan kita. Kita bergantung kepada penebusan kita, bukan kepada perbuatan kita, kebenaran kita, apakah kita melakukan hal ini atau hal itu, tetapi kita bergantung kepada penebusannya, bukan pada kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya ingatkan kembali di kitab Maleaki, pasal yang keempat ayat 2 dan 3, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. But to you who fear not my name, the Son of Righteousness shall arise with killings in his wings, and you shall go out and grow fat like stall-fed cows. Saudara-saudara, yang minggu lalu saya himbau saudara-saudara untuk taruh bookmark atau menggarisbawahi kata the Son of Righteousness shall arise with healings in his wings. Mengapa wings? Mengapa ada pada sayapnya? Saudara-saudara kembali lagi saudara akan ingat hal ini, dan saudara-saudara kalau minggu lalu sudah diingatkan mengenai lambang daripada either WHO atau lambang mengenai medical doctor, yaitu tongkat atau staff yang ada sayapnya dan ada ularnya, itu bisa melambangkan dari medical doctor, dan itu adalah berbicara mengenai kesembuhan. Saat ini kita akan melihat dari satu perikop dari perjanjian lama dan satu perikop dari perjanjian baru. Yang dari perjanjian lama kita akan melihat gambarannya, di perjanjian baru kita melihat wujud aslinya. Substance-nya, oke? Ada satu perangkat di dalam perjanjian lama yang sangat amat penting, yang paling penting, yang melambangkan mengenai hadirat daripada Tuhan sendiri.
Kalau saudara tahu di perjanjian lama pada saat orang Israel berjalan di padang gurun, mereka berkeliling di padang gurun, mereka itu mendirikan mezbah. Selain daripada itu pada saat mereka berkemah, Tuhan pun tinggal bersama-sama dengan mereka di dalam kemah, yaitu tabernakel. Karena pada saat itu dipimpin oleh Musa, maka disebut sebagai tabernakel Musa. Di dalam tabernakel Musa, ini ada satu kemah lagi, yaitu kemah pertemuan yang dibilangkan kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini ada dibagi-bagi menjadi beberapa serambi. Dia menjadi 2 serambi, yaitu ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Ini adalah tempat yang paling penting. Kemudian di sana ada satu ruangan yang paling penting di antara semua itu, yaitu ruangan maha kudus. Dan di dalam ruangan maha kudus ada satu benda yang sangat amat penting, yaitu tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini meskipun dibawa kemana-mana, dia akan tinggal di mana-mana, dan sampai pada zamannya Daud pun ada yang namanya tabernakel Daud. Di dalam tabernakel Daud itu tabutnya ditaruh hanya di dalam satu kemah. Ini melambangkan satu profesi atau satu nubuatan bahwa suatu saat nanti seperti Daud yang dikatakan diberkatilah orang yang diampuni kesalahannya, yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, di mana orang tidak lagi melakukan ritual demi ritual hanya untuk mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka bisa langsung ngobrol sama Tuhan. Yaitu tabernakel Daud hanya ditaruh di kemah yang sederhana, tetapi satu barang yang tetap ada di sana, yaitu tabut yang sama. Di dalam tabut itu ada satu benda yang penting, bukan isi daripada tabut itu sendiri. Karena menariknya tabut itu tidak pernah dibuka, tetapi selalu ditutup. Di dalamnya ada terdiri dari 2 loh batu yang diberikan oleh Musa, oke. Kemudian ada tongkat Harun yang berbunga, kemudian ada buli-buli yang berisi mana. Tetapi saya tidak ingin berbicara mengenai isi ini karena ini semua berbicara mengenai pemberontakan, lambang daripada pemberontakan. Tetapi tabut itu sendiri itu dibuat dari kayu. Kayu ini berbicara mengenai, by the way, tabut perjanjian adalah lambang daripada Yesus sendiri. Dan tabut ini di dalamnya, tabut ini dia terbuat dari kayu. Sekelilingnya itu terbuat dari kayu, kecuali tutupnya. Kayu ini dilapisin emas, jadi lambang daripada Tuhan Yesus. Kemanusiaan daripada Tuhan Yesus itu adalah kayu, tetapi dilapis dengan emas karena Tuhan Yesus adalah juga Tuhan. Dia adalah manusia tetapi dia mempunyai kemuliaan, diselimuti oleh kemuliaan Tuhan. Nah, tutupnya ini yang paling penting. Tutupnya terbuat bukan dari kayu dilapis emas, tetapi tutup ini terbuat dari 100% emas. Melambangkan bahwa kemurnian daripada Kristus sendiri itu dan kemuliaan Allah itu ada di sana. Saudara kalau tahu bahwa kalau saudara lihat di gambarnya gitu ya, di dalam gambarnya itu ditutup pendamaian. Nah, namanya itu tutup tabut itu dinamakan bukan tutup tabut tetapi tutup pendamaian. Nah, bahasa Inggrisnya mercy seat. Tetapi kalau dari bahasa aslinya nanti saya akan kasih tahu bahasa aslinya itu kaporet kalau kita bisa bilang ya. Nah, setiap kali ada the day of the atonement, hari penebusan, di saat itulah imam itu bisa masuk sekali setahun untuk memercikkan darah daripada domba ke atas tutup itu. Sehingga dan di atas tutup itu kalau saudara perhatikan di dalam gambarnya itu ada seperti malaikat. 2 malaikat kerubim. Malaikat itu dia itu menutup dengan tangannya ke arah tutup itu. Matanya tertuju ke tutup itu dan ditutupi dengan sayapnya. Wings. Saudara tolong taruh ini di saudara punya memori gitu ya. Jadi pada saat mata kerubim itu melihat dan melambangkan mata kekudusan daripada Tuhan, yang dilihat itu tutupnya, bukan dilihat isinya. Karena isinya itu 2 loh batu melambangkan pemberontakan manusia terhadap perintah yang diberikan oleh Tuhan. Tongkat Harun yang berbunga melambangkan pemberontakan manusia terhadap kepemimpinan daripada Tuhan.
Dan buli-buli yang berisi mana melambangkan pemberontakan manusia terhadap pemenuhan kebutuhan yang disediakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak melihat pemberontakannya. Makanya harus ditutupi. Di atasnya itu ada namanya tutup pendamaian. The mercy seat. Tuhan berkata tutup isinya. Saya tidak mau melihat pemberontakannya. Yang saya mau lihat adalah perbuatan Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. Yaitu darah yang dipercikan itu. Dia nggak melihat, dia hanya melihat on the mercy seat itu ada darah. Jadi kalau saudara bisa bayangkan di atasnya mercy seat, di atasnya tutup pendamaian itu bekas-bekas darah daripada kambing domba itu merah itu ya. Itu melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Saudara-saudara ini berada di dalam tabut itu sendiri. Saudara berada di dalam Kristus. Yang dilihat oleh Tuhan bukannya perbuatanmu tetapi perbuatan Kristus. Dan pada saat itu karena kebenaran Tuhan ya. Bahasanya adalah kaporet. Artinya adalah penebusan atau di cover. Cover itu menutupi dosa dan pelanggaran. Tuhan itu berdamai dengan umatnya itu di sana. Dan justru karena dia nggak melihat dosa-dosa kita, dia melihat betapa efektifnya pekerjaan atau darah Tuhan Yesus itu menutupi dosa-dosa kita. Amin. Kalau ada yang ngomong, aduh jangan dong, jangan kasih tahu kayak begini. Kalau gitu orang nanti akan berbuat dosa. Bagaimana? Justru orang nggak bisa enggak berbuat dosa karena kalau kita kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu kalau kalian bisa membuat seseorang tidak berbuat dosa, artinya kita berkata Tuhan Yesus tidak perlu turun ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Karena orang tidak bisa tidak berbuat dosa kok. Bisa mengusahakan dengan dirinya kok. Untuk apa Tuhan Yesus harus mengeluarkan darahnya hanya untuk menebus orang dari dosa-dosa kita. Justru dengan cara itu justru kita hidupnya kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah menutupi dan menghapus, by the way bukan hanya menutupi tapi dia menghapus dosa manusia. Maka yang terjadi justru sebaliknya. Orang mempunyai justru kekuatan untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena kita percaya jangan separuh-separuh. Makanya kalau kita percaya bahwa kehidupan kita mau benar, jangan separuh-separuh. Either you live by the law or you live by the righteousness of God. Amin. Malahan sering ya, kita ini sering mengalami banyak kekalahan. Kok kayaknya saya ini kok jadi takut, saya ini jadi panik. Mungkin karena melihat perbuatan sendiri, aduh kayaknya ini gimana ya. But saudara tahu di bawah naungan sayapnya, di bawah naungan sayapnya itu mercy seat itu, disitulah Tuhan mau ngobrol. Keluaran 25 ayat 22 dikatakan demikian. Dan di sanalah, di mana di sanalah? Saudara akan lihat ilustrasinya, di sanalah. Di dalam gambar itu ada seperti the glow. You know, there is a presence right above the mercy seat. That's the presence of God. Tuhan bilang, aku berbicara dengan kamu di tempat itu. That glow. Tuhan tuh ngobrol, itu tempat yang paling kudus. Di antara tempat yang paling semua yang paling kudus. Tetapi justru di tempat kudus itulah Tuhan mau ngobrol sama kita. Tuhan itu mau berdamai dengan kita. Dia berdamainya di apa? Di atas dasar tahta pendamaian. Above the mercy seat. Dikatakan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara kepada engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. That's the exchange place, that's the meeting place. The meeting place of God is above the mercy seat. Jadi kalau kita mau meeting sama Tuhan, saudara bisa ketemu sama Tuhan, saudara bisa ngobrol sama Tuhan. You are actually conversing with Him, saudara sedang ngobrol di atas tutup pendamaian. Tetapi di bawah kerup, di bawah perlindungan sayap daripada Tuhan. So you are actually sandwiched
In the middle of God's protection, saudara-saudara. Above the mercy seat, under the eyes of God and the protection of God. Ini luar biasa sekali. Mazmur 91 ayat yang pertama katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, bahasanya saya akan tunjukkan dalam bahasa Amplified-nya. Amplified-nya dikatakan, he who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty, whose power no foe can withstand. Wow, ini Amplified Bible loh. Katakan demikian, whose power no foe can withstand. Jadi saudara, tempat yang paling aman adalah di atas mercy seat, di bawah kerubim. Di bawah sayap kerubim. Itu tempat yang paling aman untuk kita ngobrol. Itu tempatnya di mana? That's where Christ is. Waktu engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, you are in the secret place. You are under. Engkau berada di bawah sayap kerubim, engkau berdiri di atas dasar tutup pendamaian. Disitulah Tuhan berbicara, disitulah tempat yang aman. That's why kamu bisa ngobrol dengan aman sama Tuhan. In that secret place. No foe, gak ada iblis yang bisa bicara. Saudara bisa bayangkan tempat itu seperti kalau misalnya kalau saudara pernah nonton film ya. Ada yang namanya secret room-nya, misalnya CIA gitu. Mereka punya ruangan anti sadap kan. Nah ruangan anti sadapnya itu tuh. Iblis gak bisa tahu tuh. When you sing and worship the Lord gitu ya. That's the protection, where the protection is. Where you sing about His goodness, waktu engkau menyanyikan, waktu engkau berbicara dengan bahasa-bahasa roh, pada saat itulah you are in the secret place because you believe in Him. Engkau enggak bergantung kepada kekuatanmu sendiri untuk berlindung, kamu dilindungi. You are in the protected place, you are in the most secret place. Amin. Nah, Mazmur 91 ayat yang keempat menegaskan hal ini. Dikatakan dengan apa? Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bahasa aslinya itu adalah he shall cover you with his feathers. And under his wings you shall take refuge. Di bawah kepak sayapnya, makanya Tuhan Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam yang dikumpulkan kan, berlindung tapi engkau gak mau. Tuhan mau kasih perlindungannya, mereka menolak perlindungan lewat Tuhan Yesus Kristus. Mereka mau berlindung dengan kekuatan mereka sendiri di bawah hukum Taurat. Ternyata mereka gagal, tetapi yang terjadi adalah Yesus akhirnya diberikan kepada bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, mereka percaya kepada Yesus dan mereka mendapat perlindungan di bawah kepaknya, di bawah sayapnya. Dan mereka berkata, mereka ini kesetiaannya adalah perisai, pagar tembok, kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan di sana, His truth. Bukan mengenai kesetiaannya, kebenarannya. Saudara tahu kalau saudara tahu kebenarannya, bahwa bukan oleh perbuatanmu sendiri, maka engkau akan dilindungi seperti perisai dan buckler. Buckler itu by the way bukan pagar tembok saudara. Buckler itu adalah armor yang mengelilingi 360 derajat. So you are not just protected, you are not just healed. Engkau bukan hanya disembuhkan, tetapi engkau juga dilindungi. Selalu dalam protection-nya Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali. Now kita tahu sekarang kenapa kita masih sehat. Now kita tahu sekarang kenapa kita bisa tidur dengan tenang. Saudara tahu nggak ya, kalau orang yang kena penyakit ya, kebetulan sekarang ini kena penyakit COVID. Salah satunya adalah yang paling sulit adalah tidur. Mereka nggak bisa tidur. Jadi malam-malam itu sulit sekali untuk tidur. You know, to get a good sleep is precious. Engkau bisa napas, precious. You can breathe,
God's free air and sleep under the protection of His wings. That is the most safest place. Amin, saudara-saudara. See, Maleakhi 4:2, di Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua, the Son of His righteousness shall arise with healings in His wings. Kaitannya jelas, ada perlindungan terhadap sakit penyakit di bawah kesepak sayap daripada Tuhan. Now I go, sekarang saya pergi ke perjanjian baru. Oke. Di situ dikatakan Markus 5 ayat yang ke-25 sampai 28. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, kalau saudara udah bertahun-tahun, ini bukan hanya pendarahan sebentar. Kalau wanita pendarahan sebulan sekali, itu normal. Saudara bisa, kalau seorang wanita justru nggak pendarahan tiap bulan malah takut. Kalau ini pendarahan tiap bulan, itu normal. Tapi kalau pendarahan nggak berhenti-berhenti selama 12 tahun, orang nggak gila aja bagus. Kemana-mana mereka, dia sudah pergi, dia udah diobati berulang-ulang. Dia bukannya nggak nyari obat ya, dia bukannya dia bilang berulang-ulang diobati sehingga telah habis semua. All is gone. Semua tidak ada resourcesnya, everything is gone. Dan seseorang yang kena pendarahan itu dikatakan itu najis di hadapan Tuhan. You know the church, gereja Tuhan sudah terlalu lama berdarah-darah. Karena mereka tidak memfokuskan kepada Kristus dan pekerjaan yang telah selesai di atas kayu salib. Makanya gerejanya berdarah-darah terus. The church is bleeding. Too many people are suffering. Mereka merasa bahwa kehidupannya ini masih gak benar terus, masih najis terus, masih gak beres. They don't know how to get out. Ada satu lingkaran di mana mereka tidak bisa keluar. But Jesus wants to come and set you free right now. Dia mau memberitakan pembebasan itu. Amin. Oke. Nah, saudara, saya teruskan. Dia sudah mendengar. Nah, that's the key word. Mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perkataan mendengar, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman tentang Kristus. Amin. Faith rise. Ada iman yang timbul. Kita gak fokus pada iman, tetapi faith rise. Kemudian dikatakan dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini adalah orang yang ketakutan. Gak mungkin kalau orang itu berani ya. Dia kalau tahu harusnya dia cuma cukup tersungkur aja di depan Tuhan Yesus. Pada saat itu masa sih Tuhan Yesus gak mau nolongin. Kenapa harus dari belakang? Karena seorang pendarahan itu dianggap najis dan gak boleh berada di tengah-tengah orang. Mereka akan menjauh. Gak bisa. Ini perempuan mencoba mendekati Yesus dari belakang untuk nyolong dalam tanda kutip kesembuhannya daripada Tuhan Yesus. Amin. Saudara mungkin lihat ilustrasinya. Kemudian saudara tahu dia bukan karena dia berdoa dia bisa timbul, tetapi karena dia mendengar tentang Kristus, iman itu timbul dengan sendirinya. Bukan karena puasanya, maka iman itu timbul. Dia udah dibilang berkali-kali, dia mencoba. Saya yakin dia udah berdoa, dia sudah berpuasa. Yang dibutuhkan satu, Yesus. Amin. Ayat ke-28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. How can this faith comes? Kok bisa dia tahu? Karena apa? Tuhan Yesus telah berkeliling di Sidon, di Tirus. Setiap orang yang Tuhan Yesus layani pasti sembuh.
Setiap orang pingin yang pokoknya yang dilayani sama Tuhan Yesus melayani kemanapun yang dia jamah, semuanya pasti sembuh. Jadi dia mikir, ya kalau saya nggak bisa dilayani sama Tuhan Yesus, ya saya pegang aja datang sama Tuhan Yesus, saya yang pegang. Itu aja yang dia pikirin. Yang penting dia sembuh. Karena dia tahu Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dia nggak mikirin dia najis apa enggak. Saudara tahu apa akibatnya kalau seseorang yang memegang orang yang kudus, tapi dianya sendiri nggak kudus. Apa yang terjadi? Dia akan dirajam sampai mati. Pada saat itu, itulah society-nya. Harus dirajam sampai mati. Tetapi dia hanya touching Jesus, just to trust. Mungkin dia desperate. Mungkin saudara-saudara saat ini ada yang desperate. Mungkin ada saudara, ada teman yang saat ini lagi kesulitan untuk menerima kesembuhan, menerima kesehatan. Saat ini maybe you are desperate. That's okay. Tuhan Yesus gak masalah. Asalkan engkau mau jamah jubahnya saja. Nah nanti ini saudara lihat, bukan jamah jubah aja ya. Dikatakan bahkan di kitab Lukas pasal 8, 43 dan 44. Dikatakan, adakah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai. Bukan cuma jubah, jumbai dari jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. By the way, jumbai, kenapa kok Tuhan Yesus dibilang ada jumbai? Karena dalam jubahnya pada saat itu ada yang namanya syal. Syal itu dikatakan namanya itu tekelet atau talit. Saya di sini saya bawa talit. Ini ya. Saya pakai dulu. Seperti kayak gini. Seperti ini. Nah, ini waktu orang berdoa. Tapi waktu dia nggak berdoa, dia begini. Seperti ini. Dan saudara lihat ini ada, di ujungnya ini ada seperti jumbai. Yang di-touch mananya bukan jubahnya, tetapi jumbainya ini. Ini yang dipegang. Dan ini warnanya biru laut. Biru laut. Apa significance-nya? Laut atau biru itu melambangkan the heavens, melambangkan surga. Tuhan Yesus turun dari surga ke bumi ini dan dialah kelengkapan atau kesempurnaan daripada Allah Bapa itu sendiri ada di dalam dia. The perfection and the completeness. Dan orang Yahudi bilang ini yang dinamakan ujungnya ini namanya zitzit. Ujungnya ini namanya zitzit ya, zitzit. Nah, ujungnya ini juga dinamakan the wings. The tip, the wings. Oke? Ini adalah sayapnya, feathers-nya. Saudara ingat tadi kesembuhan yaitu saudara akan dilindungi di bawah kepak sayapnya. Bahwa kesembuhan healing in his wings. Pada saat inilah Tuhan Yesus itu wujudnya adalah dialah kesembuhan itu dan ada pada sayapnya. Oke? Dan wanita ini hanya mempunyai iman hanya kepada jamah ini aja. Jamah ujungnya ini saja. Jamah ujungnya ini saja. Amin. Saudara, waktu Yesus sebelum dia dikuburkan, dia pada saat di atas kayu salib, dia berkata, Kula artinya apa? It is finished. Telah selesai. Saudara, kita nggak bisa menambahkan pekerjaan yang sudah sempurna pada pekerjaan Tuhan Yesus. Either you get healed or you don't. Either you believe or you don't. Amin. Gak ada setengah-setengah. Di Markus 50 Markus 5 ayat 30 sampai 34. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Wow, cuman kepegang ujungnya doang.
Cuman kepegang ujungnya doang, tahu-tahu ada tenaga. Hebat sekali, seperti tenaga dalam ini. Pakaiannya aja mengandung tenaga kesembuhan, bisa mengalir keluar. Jadi ini sebenarnya yang dilihat adalah bahwa wanita itu percaya di dalam Tuhan Yesus itu ada kesembuhan. Mau dia benar, mau dia enggak benar, mau dia najis, mau dia enggak, just touch Jesus, you shall be healed. And itu yang dikatakan iman. Dia enggak pernah, saya harus punya iman dulu, saya harus punya iman dulu, saya harus bangkitkan iman saya dulu, baru saya boleh menjamah. Enggak, dia cuma menjamah. Just come to him. Saat ini apabila engkau sakit, come to him. Jamah kesembuhannya, jamah jubahnya. Regardless of your behavior. Kau mungkin masih biasa-biasa aja. Kamu mungkin masih banyak perbuatanmu, kebiasaanmu yang buruk. Just come to him. Tanpa harus ada persyaratan apapun. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saya mau tanya, apakah saudara kira Tuhan Yesus nggak tahu siapa yang jamah jubahnya? Dia tahu lagi. Mengapa dia harus berpaling? Karena di atas kayu salib, Bapa memalingkan wajahnya. Tetapi oleh Tuhan Yesus, oleh karena pekerjaannya telah selesai di atas kayu salib, Anda dan Yesus boleh bertatapan wajah. Bapa tidak akan pernah memalingkan wajahnya daripadamu. Karena apa? Tuhan Yesus mau make sure dia melihat perempuan ini. Mau memandangkan wajahnya, menghadapkan wajahnya ke perempuan ini. Saudara kalau ngasih orang, terus saudara nggak dilihat mukanya, nih melambangkan apa? Keangkuhan bukan? Tetapi kalau saudara dilihat mukanya, ini loh, saya kasih ini kepada kamu. Saudara merasa derajat saudara dinaikkan. Saudara merasa diri saudara berharga. Jadi saudara, Tuhan Yesus ingin membuat perempuan ini merasa dirinya itu dinaikkan harganya. Karena zaman dulu perempuan itu harganya second class citizen. Tuhan Yesus menaikkan derajat perempuan. Dan murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi siapa yang berkata? Yesus, bukan perempuan itu yang berkata bahwa imannya telah menyelamatkan dia. Tapi Yesus yang berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dikatakan di bahasa Inggrisnya, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Waktu dulu ternyata ini nih bahasa aslinya itu bukan go in peace atau berjalanlah dalam damai sejahtera. Begitu ya, kayaknya iya. Seperti seseorang berkata biasanya setelah ibadah, pergilah dengan damai sejahtera, ya kan? Ternyata artinya ini lebih kaya daripada itu. Artinya ini bukan cuma sekedar farewell, bye. Jadi kalau kita biasanya masuk ke gereja bilang apa? Shalom. Pulang gereja bilang shalom. Ini bukan. Tuhan Yesus spesifik berkata kepada perempuan ini setelah dia sembuh, padahal dia udah sembuh loh. Dia bilang go in peace. Artinya go into peace. Itu bahasa aslinya. Go into shalom. Pergilah, masuklah ke dalam damai sejahtera. And remain in shalom. Itu yang dimaksud. Jadi pergilah ke dalam damai sejahtera. Masuklah ke dalam damai sejahtera. Diamlah di dalam damai sejahtera. Ini beda loh. Cuman sekedar pergi ya, bye ya. Go in peace ya. No. Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkanmu. But I want to give you more. Saya mau memberikanmu lebih. Yaitu apa? Kamu telah mencicipi yang namanya damai sejahtera. Tetapi saat ini saya ingin kamu tinggal dalam damai sejahtera itu. Itu yang dimaui oleh Tuhan Yesus.
Di saat-saat ini kita sangat memerlukan damai sejahtera. Di dalam keadaan-keadaan seperti kayak gini yang tidak menentu ini kita perlu damai sejahteranya. Saya kadang-kadang juga bingung gitu ya. Tuhan Yesus bilang, be healed of your affliction. Sembuhlah, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini perempuan sudah sembuh kan? Kenapa kok dibilang sembuhlah dari penyakitmu lagi? Kenapa diulangi 2 kali? Ternyata yang dia bilang yaitu be healed of your affliction, artinya bahwa Yesus itu enggak mau sekedar dia sembuh, tetapi Tuhan Yesus mau dia sehat. Saudara bukan hanya mengalami kesembuhan pada saat saudara menjamah Tuhan Yesus, tetapi saudara bisa mengalami kesehatan. Tubuh, jiwa, rohmu disehatkan. Bukankah kesehatan saat ini jauh lebih penting? Imun tubuh jauh lebih penting daripada sekedar sembuh dari penyakit? Saudara mau lebih mana? Saudara nanti disembuhkan atau saudara kesehat senantiasa? Pasti saudara ingin saudara sembuh bukan? Saudara mau saudara sehat senantiasa bukan? Enggak sekedar saudara sembuh aja. Kayak gitu. Karena apa tahu enggak? Karena perempuan ini sudah dicoba diobati segala macam. Dia tahu rasanya mengalami pengobatan dan itu membuat dia trauma. Tuhan Yesus tidak mau dia sakit lagi, jadi dia mau make sure perempuan ini sehat dan terus sehat dan terus sehat senantiasa. Dia tidak mau perempuan ini harus mengalami prosedur-prosedur medis lagi. Saudara tahu prosedur medis itu bisa bikin orang trauma loh. Saya aja dicolok-colok terus swab antigen, swab PCR, bisa trauma. Trauma, orang dicolok-colok itu trauma. You want to be in health all the time. You want to be in peace all the time. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, go into peace and remain healthy. Go into peace and remain healthy. Itu pesannya dia. Di tengah-tengah kondisi di mana Tuhan Yesus itu berada di dalam kondisi seperti di kapal gitu ya, yang sangat banyak badainya, sama semuanya mengamuk di mana-mana. Damai sejahtera inilah yang saudara perlu punyai. Karena kalau saudara punya damai sejahtera ini, saudara peace-nya itu tidak bisa digoyang oleh apapun juga, bukan oleh keadaan sekitarmu, karena peace-nya ada di dalam, and you will always remain in peace. Kesehatanmu itu dari dalam, bukan dari luar. Kesehatanmu itu apa yang ada di dalammu. Imunmu itu ada di dalammu. Amin. You can walk in peace. Bisa saudara berjalan dalam kesehatan? Yes, you can. Bisakah saudara berjalan dalam damai sejahtera senantiasa? Ya, bisa. Saya harus katakan, ya, bisa. Karena apa? Waktu engkau tahu bahwa engkau selalu berdamai dengan Tuhan, maka tubuhmu pun akan berdamai. Waktu engkau tahu bahwa engkau dibenarkan dan tutup pendamaian itu telah menutupi segala pemberontakanmu, maka tubuhmu ini akan bekerja sama. Tubuhmu ini akan menghasilkan hormon-hormon, menghasilkan antibodi berkata, aku tidak lagi dihukum. Ini bukan karena kesalahanku, ini oleh karena kebenaran Kristus. Aku boleh mengalami kesehatan. Bukan hanya kesembuhan, tetapi kesehatan yang abadi. Apakah engkau mau mengalami kesehatan yang abadi? Saat ini saya ingin berdoa kepadamu dan saya ingin tinggalkan ayat yang terakhir ini menjadi ayat hafalan bagi kita semua pada minggu ini. 1 Tesalonika 5 ayat ke-23 katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. May the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Saudara, spirit, soul and body bukannya di being preserved tidak melakukan pelanggaran. Blameless itu bukan artinya tidak bisa dituduh. Karena setiap tuduhan
telah diberikan kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib, all the condemnation is there, you no longer blameless. Saudara tidak bisa di-blame, tetapi saudara statusnya blameless. Oleh karena apa? Karena the Lord of Peace himself. Perkataan kepada, saya kembali sedikit aja di perkataan daripada Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 34 di bahasa The Message-nya. The Message katakan, Jesus said to her, "Daughter, you took a risk of faith and now you are healed and whole. Live well, live blessed, be healed of your plague." Bukan cuma disehatkan, tetapi hidup diberkati saudara-saudara. Dipenuhi segala kebutuhannya dan engkau mengalami kesehatan. Amin. Amin. Mari saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Saudara, pada saat saudara melihat ini, minggu lalu saya sudah berkata bahwa ini adalah mengingat akan namanya. Pada saat saudara mengingat namanya, apa yang saudara ingat? Saat ini saudara membutuhkan damai sejahtera itu. Ingat namanya adalah Jehovah Shalom. Yes, Sar Shalom. Dia adalah pembayaran untuk damai sejahtera. Tubuhnya telah dipecah-pecahkan bagi kita semua untuk membayar sakit penyakit. Engkau mungkin saat ini gak sakit, tapi engkau takut, mungkin engkau udah berpikir, mungkin suatu saat saya akan kena COVID. Saya tinggal nunggu giliran kena COVID. Tetapi saya katakan kepadamu, you can live free of COVID. Saudara bisa hidup bebas dari COVID. Ketahuilah yang membebaskan saudara bukan saudara prokes gila-gilaan. No, karena Yesus menjagamu. Dan engkau berada di bawah kepak sayap, di bawah sayap kerubing, di atas tutup pendamaian. Saudara tinggal in the secret place of the Almighty. Secret place. This is the secret place. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur Tuhan untuk tubuhmu yang pecah-pecahkan bagi kesehatan kami. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang telah dicurahkan. Oleh karena darah-Mu ini, darah yang sangat berharga ini, Engkau berjanji, Engkau membuat ikatan perjanjian dengan kami. Bukan oleh karena perbuatan kami, tetapi oleh karena perbuatan-Mu lah kami dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Engkau melihat darah ini, Engkau melihat Dia berjanji akan memberkati-Mu, Dia berjanji akan menyembuhkan-Mu, Dia berjanji akan melindungi-Mu, Dia berjanji akan menyuplai-Mu dengan kebutuhan yang Engkau butuhkan, bahkan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah. Thank you Jesus. Saat ini saya ingin berdoa kepada teman-teman saat ini. Saudara yang mendengarkan khotbah saya pada hari ini dan engkau mungkin mendengar akan kabar baik ini. Engkau mendengar kabar-kabar berita tentang Tuhan Yesus dan engkau mau mengalami kesembuhan. Hanya saat asal aku jama jubahnya maka aku akan sembuh. This talit ini adalah gambaran. Engkau telah mendapatkan esensinya, yaitu Yesus sendiri. Saat ini engkau mau percaya dan berkata, Yesus, aku mau jadikan engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau menyelamatkanku. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Asal aku jamah engkau, aku akan sembuh. Dan Tuhan bilang, imanmu telah menyelamatkanmu. Terima itu. Engkau telah lahir baru. That simple? Yes, it's that simple.
Say, I believe in Jesus. Aku percaya akan Tuhan Yesus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, kau bisa letakkan tanganmu di bagian yang sakit saat ini. Dan kau berkata kepada tubuhmu, saat ini tubuhku akan sembuh. Saat ini aku akan sehat. Mulai dari ujung kepala sampai telapak kakiku, aku mengalami kesehatan yang sempurna. Dan aku berdoa, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan, pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama kita menerima berkat. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkatimu dan Dia melindungimu. Engkau berlindung di bawah kepak sayapnya. Engkau berlindung karena engkau berada di atas tutup pendamaian, berdiri di atas tutup pendamaian, berada di bawah sayap kerubim, di mana mata yang dilihat adalah bukan perbuatan kami, tetapi pekerjaan Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. Dan Tuhan sendiri menyinarkan wajahnya kepadamu, surya kebenaran bersinar terus kepadamu, dan Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya. Tidak pernah Dia mencabut kasih karunia-Nya. Dia selalu berikan kasih karunia-Nya. Oleh karenanya suplainya terus mengalir kepadamu. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan Dia memberikan kepadamu damai sejahteranya. Shalom, shalom, shalom. Yang menerima berkat ini kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kesembuhan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepadamu. Shalom.